Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Salamun atau biasa dipanggil dengan Bapak Alam, akan menjelaskan materi geografi di kelas 10, yaitu tentang peta. Nah, dalam materi peta, kita biasanya menemukan ada beberapa hitungan-hitungan yang kita aplikasikan dalam materi tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penghitung peta. Mari kita saksikan berikut ini. Menghitung skala peta. Kita mulai dengan apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Contoh, 1:100 dibaca 1 cm jarak di peta sama dengan 100 cm jarak pada aslinya. Perhatikan soal berikut. Jika skala peta adalah 1:2000 dan jarak sebenarnya adalah 100 meter, berapakah jarak di peta? Untuk memahami soal tersebut, maka kita perlu mengingat segitiga skala seperti ini, di mana di atas adalah jarak peta, di bawah sebelah kiri adalah skala, dan sebelah kanan adalah jarak sebenarnya. Sehingga, jika yang ditanya adalah jarak pada peta, maka menghitungnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Jika yang dicari adalah skala, maka hitungannya adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Sedangkan jika yang ditanya adalah jarak sebenarnya, maka hitungannya jarak peta dibagi skala. Kita aplikasikan ke dalam soal ini. Sehingga jawabannya adalah 1/2000, di mana ini adalah skala peta, dikali 10.000. Sehingga jawabannya adalah 5 cm. Jika soalnya kita balik, skala peta 1:2000 dan jarak di peta adalah 5 cm, berapakah jarak sebenarnya? Maka, untuk menjawab soal ini, 5 cm dibagi 1/2000 sama dengan 5 cm, 1/2000-nya berubah karena bagi menjadi kali, yaitu 2000 sama dengan 10.000 cm, sama dengan 100 meter. Lalu, jika soalnya seperti ini, jika jarak sebenarnya adalah 100 meter dan jarak di peta adalah 5 cm, berapakah skala peta? Dengan memperhatikan gambar pada bagian kanan, maka jawabannya /5 cm dibagi 100 meter sama dengan 5 cm dibagi 10.000 cm sama dengan 1/2000 atau sama dengan 1/2000. Itu adalah skala peta tersebut. Sehingga bisa dibuktikan bahwa segitiga di samping ini benar. Kita terapkan pada hitungan yang lainnya. Terdapat soal seperti ini, di mana bangunannya berbentuk liter L, ya, dengan skala bangunannya 1:300. Yang ditanya adalah luas sebenarnya dari bangunan tersebut. Untuk menjawab soal ini, maka kita bagi-bagi dulu bangunannya, ya, bangunan yang berdiri tegak dan bangunan yang rebah secara horizontal. Di mana skala diketahui 1:300, lalu bangunan 1 panjangnya adalah 6 cm. Dari mana kita dapat 6 cm? Yaitu 10 cm dikurang 4 cm. Kita hitung yang rebah dulu. Lalu lebarnya adalah 5 cm. Kemudian panjang sebenarnya adalah 6 dikali 300. 300-nya dari skala, sama dengan 1.800 cm atau 18 meter. Sehingga lebar sebenarnya 5 cm dikali skala 300 sama dengan 1.500 atau 15 cm. Kemudian luas bangunan tersebut adalah 18 dikali 15 meter sama dengan 270 meter persegi. Lalu kita hitung bangunan yang kedua, di mana panjangnya adalah 9 cm. Lebarnya adalah 4 cm. Kemudian panjang sebenarnya adalah 9 dikali skala 300 sama dengan 2.700 cm, sama dengan 27 meter. Lebar sebenarnya 4 cm dikali skalanya 300 sama dengan 1.200 cm, sama dengan 12 meter.
Lalu kita cari luasnya, 27 panjangnya dikali 12 lebarnya sama dengan 324 meter persegi. Sehingga kita sudah dapat dua luas dari bangun 1 dan bangun 2. Sehingga luas keseluruhan adalah yaitu bangun 1 ditambah bangun 2, yaitu 270 ditambah 324 meter persegi sama dengan 594 meter persegi. Atau jawabannya adalah yang C. Berikutnya, kita menerapkan pada soal lain, di mana ada dua peta, di mana peta yang pertama panjang dari dua benda, yaitu A dan B adalah 20 cm. Sedangkan skalanya tidak diketahui. Lalu peta kedua, jarak antar dua benda dari A ke B adalah 4 cm. Skalanya 1:50.000. Nah, kita menggunakan rumus yang ini, di mana P2 sama dengan J1 per J2 dikali P1. Yang mana J1 adalah jarak yang sudah diketahui skalanya, J2 adalah jarak yang belum diketahui skalanya, P1 sama dengan penyebut peta yang sudah diketahui, dan P2 adalah penyebut peta yang belum diketahui. Sehingga untuk mengetahui skala peta pertama, kita hitung P2 sama dengan 4, yaitu jarak yang sudah diketahui skalanya, dibagi 20, yang mana skalanya belum diketahui, dikali skalanya, yaitu 50.000. Sehingga kita dapat 4/20 sama dengan 1/5 dikali 50.000, sehingga P2 skalanya adalah 1:10.000. Itu adalah skala peta pertama. Kita buktikan secara terbalik, di mana skala peta 2 petanya tidak diketahui, namun skala peta pertama adalah 1:10.000. Maka mencarinya adalah 2 sama dengan 20, di mana skalanya sudah diketahui 10.000, dibagi 4, yang skalanya ceritanya tidak diketahui, dikali skala yang sudah diketahui, yaitu 10.000. 20/4 sama dengan 5, dikali 10.000 sama dengan 50.000. Akhirnya terbukti skala peta 2 adalah 1:50.000. Berikutnya, kita terapkan ada contoh hitungan peta berikut ini, di mana skalanya tidak diketahui berdasarkan angka, namun diketahui berdasarkan selisih derajat lintang. Diketahui jarak antar garis lintang yaitu 2 cm, ya. Ini 1 derajat lintang utara ke 0 derajat, di mana 0 derajat ini adalah garis khatulistiwa, adalah 2 cm. Lalu kita sama-sama mengetahui 1 derajat sama dengan 111 km. Ada yang bilang 111,5 km. Nah, dua-duanya kita pakai saja, ya. Tapi untuk kali ini kita pakai 111 km. Maka skala peta 2 cm berbanding 111 km. Lalu kita samakan satuannya, 2 cm berbanding 11.100.000 cm. Sehingga skala peta tersebut adalah 1:5.550.000. Kemudian yang terakhir, kita terapkan hitungan skala peta dalam soal garis kontur seperti ini. Ya, berapa skala petanya? Nah, untuk mengetahui skala peta pada peta kontur atau peta topografi yang memiliki garis kontur adalah garis yang menunjukkan ketinggian yang sama, ya. Rumusnya adalah CI atau kontur interval sama dengan 1/2000 dikali skala. Lalu, untuk mengetahui skalanya, maka dibalik, yaitu 2000 dikali kontur interval. Sehingga diketahui kontur interval adalah jarak antar garis ini, 150 ke 200 ke 250, adalah 50 kontur intervalnya, ya. 150 ke 200, 50 kan? Dari 200 ke 250 itu 50. Lalu, untuk mencari skalanya adalah 50 sama dengan 1/2000 dikali skala. Lalu skala sama dengan 2000 dikali 50. Sehingga skala dari peta tersebut adalah 1:100.000. Baik,
Anda semua, sahabat rumah belajar, demikianlah materi pada hari ini. Semoga sahabat rumah belajar bisa mengambil dan memahami apa yang sudah saya jelaskan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.